Halo, gengs. Apa kabar? Berjumpa kita dalam portal berita Jagat Raya News yang akan membongkar berita-berita seantero dunia yang informatif dan juga sensasional. Untuk saya terus berkarya untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ayo kita jenguk negara jiran tetangga kita Indonesia. Indonesia bergolak, gengs, bergolak sekarang ini. Demo tolak Omnibus Law, panas di daerah, andem di Jakarta, CNN Indonesia. Ribuan orang dari kalangan buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil serentak melakukan aksi demonstrasi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Selasa 6/2020. Mereka melakukan aksi di kota-kota besar seperti Bandung, Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi, Solo, hingga Surabaya. Masa aksi secara terang-terangan menolak UU Controversial yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Isnin 5 Oktober itu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI pun sebelumnya menyebut sebanyak 2 juta buruh dari sekitar 10.000 perusahaan di 25 provinsi akan melakukan aksi mogok nasional berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing dalam rentang waktu Oktober 2020. Di Bandung, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Terpusat di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Selasa siang hingga sore, massa menggelar aksi theatrical hingga bakar ban. Tak hanya mahasiswa, ribuan buruh di kota Bandung juga menggelar aksi serupa di depan Balai Kota Bandung Jalan Wastu Kencana. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit, Roy Jinto, meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja. Ia yang juga menjabat Presidium Aliansi Gekanas Gerakan Kesejahteraan Nasional itu mendorong agar pemerintah kota kabupaten menyurati Presiden untuk membatalkan UU tersebut melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. Kedua kelompok masyarakat ini menyatakan akan terus menggelar aksi hingga Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia.com di lokasi, pasca aksi mahasiswa yang kelar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ada massa yang bergerak ke arah jembatan layang Pasupati. Mereka kemudian melakukan aksi pendudukan selama sekitar 1 jam. Massa lain yang mengenakan baju hitam bergerak ke arah Taman Cikapayang Dago. Imbasnya, jembatan Pasupati sempat diblokir hingga lalu lintas lumpuh. Atas aksi masyarakat sipil itu, sejumlah ruas jalan di kawasan Balai Kota ditutup dan dijaga oleh personel kepolisian dari Dalmas Polrestabes Bandung dan Polda Jabar. Berdasarkan data sementara, sejumlah fasilitas publik pun rusak, diantaranya pot bunga, water barrier, dan rambu. Kerusakan terjadi di kawasan Cikapayang dan Taman Balai Kota. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kondisi mulai memanas sehingga aparat keamanan melepaskan tembakan air dari kendaraan meriam air water cannon setidaknya 5 kali kepada massa yang bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada siang hari, pada malam hari massa terlihat tanpa mengenakan identitas seperti jas alma mater. Massa yang masih bertahan itu didominasi para pemuda berbaju hitam. Selain meneriakkan yel revolusi, massa juga melakukan tindakan vandalisme di dinding-dinding DPRD dan juga sempat berupaya merusak pagar dan mencoba menerobos masuk. Hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, situasi di depan gedung DPRD Jabar, tepatnya Jalan Diponegoro, sudah berangsur kondusif. Merespons aksi itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya menyebut massa bertindak anarkis dalam demo di depan gedung DPRD Jawa Barat bukan dari kalangan mahasiswa maupun buruh.
Ulung menilai demonstrasi di Bandung sebelumnya berjalan aman dan lancar, hanya saja di luar aksi pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di depan gedung DPRD Jabar terjadi kericuhan. Pihak kepolisian pun memutuskan untuk menangkap sedikitnya 10 orang dari insiden bentrok itu. Mereka kemudian diperiksa oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung. Di Serang, Banten, ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Ciptaker di depan kantor PT Parkland World Indonesia Selasa 6 Oktober. Aksi demo ini hanya berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga 8.45 pagi waktu Indonesia Barat. Masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan bekerja di dalam perusahaan. Kendati demikian, aksi demo yang menutup ruas Jalan Raya Serang, Jakarta itu diklaim akan berlanjut Rabu 7 Oktober hari ini. Demo juga berlangsung di kawasan industri Monen Cikande. Sejumlah buruh berkumpul dan jumlah kecil di depan perusahaan masing-masing. Merespon aksi massa di Serang, setidaknya ada 400 personel kepolisian yang mengamankan massa buruh. Sejumlah anggota Brimob Polda Banten pun turut diterjunkan. Tak hanya buruh, massa mahasiswa juga menghelat demonstrasi di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten pada pukul 3 petang waktu Indonesia Barat. Namun suasana mulai tak kondusif dan akhirnya bentrok mulai pecah sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Bentrok itu sendiri terjadi setelah polisi berusaha membubarkan aksi unjuk rasa dan massa kemudian masuk ke dalam kampus UIN Banten. Dari dalam lingkungan kampus tersebut, kemudian sejumlah massa terlihat menyemprotkan air, melempari batu hingga kayu ke arah pihak kepolisian, TNI, hingga awak media yang meliput. Berulang kali pihak kepolisian menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke arah mahasiswa di dalam kampus UIN Banten. Sementara kubu mahasiswa membalasnya dengan lemparan batu dan kayu ke barisan polisi. Sejumlah orang menjadi korban luka akibat bentrokan itu, baik dari pihak kepolisian maupun mahasiswa. Massa mahasiswa lari kocar-kacir, sedikitnya 5 mahasiswa diamankan dan diperiksa oleh aparat. Polda Banten juga meminta bantuan dari Wakil Rektor UIN Banten, Ilzamuddin Makmur. Namun itu tak berhasil meredam aksi. Dialog sempat dilakukan antara mahasiswa dengan kepolisian. Polda Banten menyebut aksi mahasiswa itu sudah disusupi kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadi ricuh. Di Bekasi, ribuan buruh melakukan aksi serupa yang terbagi di beberapa tempat. Ketua PPMI SPSI Serikat Pekerja Se-Indonesia, Kota dan Kabupaten Bekasi, Heri Sopian, menyebut para buruh telah membubarkan diri sejak pukul 5.30 petang waktu Indonesia Barat. Merespon aksi buruh, sebanyak 1.117 personel gabungan TNI Polri disiapkan untuk melakukan pengamanan aksi mogok nasional buruh yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di wilayah Bekasi. Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Kev Anggoro mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 837 personel Polri dan 280 personel TNI. Masih di hari yang sama, ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketua Konfederasi Syarikat Pekerja Surabaya, Dendi Prayitno, mengatakan aksi untuk rasa akan terus dilakukan hingga 8 Oktober mendatang. Aspirasi yang disorotkan tetap sama, yaitu menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara itu, di kota DKI Jakarta, aksi demonstrasi massa belum terjadi. Namun, Polda Metro Jaya menangkap 17 pelajar SMA sederajat yang kedapatan sedang berkumpul di sekitar gedung DPR MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 6 Oktober. Mereka akan dimintai keterangan oleh polisi. Sehari sebelumnya, sejumlah massa buruh mendatangi gedung DPR MPR.
Salah seorang perwakilan massa kemudian berdebat dengan anggota kepolisian yang meminta mereka untuk bubar dan pergi. Kemudian, dalam respons adanya potensi demonstrasi di ibu kota, sebanyak 9.236 personel gabungan disiagakan untuk menjaga sejumlah lokasi dalam mengantisipasi aksi demonstrasi yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sepinya Jakarta dari demo besar tak lepas dari upaya polisi menyekat alias mengadang massa buruh yang hendak berunjuk rasa ke ibu kota sejak dari daerah asalnya. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Kahar S. Cahyono mengungkap aksi penyekatan itu terjadi di Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Bekasi mengatakan bahwa aparat keamanan mengadang mobil komando yang hendak pihaknya untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Polri sendiri menggunakan surat telegram Kapolri soal pencegahan kerumunan di era pandemi COVID-19 sebagai dasar untuk mengadang demo tersebut. Meski begitu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (PEMSI) dan sejumlah elemen buruh di berbagai daerah tetap berencana turun ke jalan pada 8 Oktober. Selain itu, aksi mogok nasional tetap digelar kaum pekerja Kola Biru